gratis, uh, ini rule-nya seperti biasa, default-nya teman-teman. Menang linknya saja. Kalau ada yang bisa harus menjelaskan yang itu saja dari saya sebagai host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, ya. Cuma dari awal saya akan buat disclaimer dulu ya, bahwa acara ini diadakan secara gratis, digagas oleh Bapak Toto ya. Nah, kemudian sebentar ya. Uh, kemudian acara ini bersifat sukarela juga. Jadi tidak ada keharusan apa-apa, juga tidak ada paksaan apa-apa. Jadi proses belajar ini juga sifatnya tidak mengikat gitu. Silakan bagi yang misalkan nanti menginginkan sertifikat, boleh dengan cara mengerjakan tugasnya. Kemudian dari tim instruktur ataupun tutor ataupun pelatih juga bukan merupakan pelatih profesional. Ia hanya sekedar untuk berbagi pengalaman saja. Oke ya, kita mulai saja. Ini judulnya Introduction to Calling Lead Calculation. Ya. Jadi didedikasikan ya untuk kawan-kawan yang sedang mencari kerja, kemudian siswa atau mahasiswa, kemudian fresh graduate, yang baru keluar, dan para pegiat MEP, ya, dipersilahkan. Oke. Slide pertama ini saya coba menunjukkan ada dua diagram yang penting, boleh dibilang diagram penting. Nah, di antara sekian banyak diagram. Yang pertama itu diagram pH, yang kedua diagram psikometrik. Ya. Bagi para praktisi di tata udara tentunya sangat mengenal kedua diagram ini. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada training ini, pengenalan ini ya, itu ada di diagram yang kedua, ya, di diagram psikometrik. Dan kita tidak akan membahas tentang diagram pH ataupun mesin-mesin refrigerasinya. Jadi kita buat limitasi dulu ya, supaya tidak kemana-mana. Karena yang pembicara juga tidak begitu paham ya mengenai diagram
pH dan alat-alatnya secara spesifik, hanya sifatnya yang umum-umum saja. Oke, berikutnya eh, polyglot dalam perspektif proyek bangunan ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan itu perhitungan beban pendingin dalam perspektif proyek bangunan. Hmm. Eh, jadi cooling load itu merupakan salah satu tools dari fisika bangunan. Salah satu dari sekian banyak, kemudian menjadi bagian dari arsitektur. Di mana misalnya ada sebuah bangunan, kemudian eh, kita ini tim MEP diminta untuk menghitung atau menaksir berapa besar beban pendinginannya. Ya, dari taksiran itu kemudian kita buatkan gambar sekaligus juga penaksiran biayanya. Ya, kemudian calling load ini juga salah satu dokumen yang diminta oleh pemerintah dalam perizinan bangunan. Kemudian eh, lain-lain lah ya. Jadi banyaklah tidak bisa saya sebutkan lagi keperluannya secara satu persatu. Tapi yang jelas ini merupakan bagian dari arsitektur. Oke, adapun metode yang akan kita bicarakan saat ini, yang pertama itu metode E20 POM, kemudian cooling load, temperatur different, cooling load, temperatur different, disingkat CLTD ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin CLTD. Kemudian metode standar nasional Indonesia, ya. Metodenya seperti apa nanti kita coba lihat. Ya, yang SNI ini biasanya itu TETD ya, CLTD juga ada di situ, dan metode lain juga ada disebut di situ. Tapi yang akan kita bicarakan ini adalah mengenai TETD-nya. Kemudian untuk mengerjakan ini diperlukan buku-buku ataupun software ya. Jadi pembicara tidak membagikan buku-buku ataupun software karena buku-buku tersebut dan software juga memiliki hak cipta. Ya, adapun software-software yang sifatnya freeware bisa di-download sendiri. Dan untuk buku-buku silahkan dicari sendiri lah ya. Gitu. Kemudian ada quotes ya dari teman di praktisi HVAC ya, bahwa calling load estimation itu bisa dibuat tanpa bantuan software apapun. Ya, cukup dengan buku petunjuk, kemudian lembaran kertas kosong, pensil dan kalkulator. Ya, kira-kira seperti itu prosesnya. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode E20 POM. E20 itu adalah sebuah POM ya, atau blanko atau formulir atau borang mungkin gitu ya, yang dikeluarkan oleh Carrier Corporation untuk keperluan menghitung estimasi cooling load. Ya, di dalam formulir tersebut ya itu menggunakan sistem satuan imperial. Karena kita ketahui bahwa Carrier ini adalah perusahaan yang ada di Amerika.
Dan di Amerika itu hampir mayoritasnya menggunakan satuan sistem satuan imperial. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada buku petunjuk tata cara pengisian formulir yang kita kenal dengan Career Handbook biasanya ya, di bagian Air Conditioning Load Estimate. Nah, di situ di buku tersebut dijelaskan satu persatu secara detail, ya, dari awal sampai akhir. Ya, buku itu berisi kurang lebih ratusan lah, ratusan halaman. Nanti silakan teman-teman untuk mencari buku tersebut. Oke. Nah, kemudian banyak juga yang membuat formulir E20 ini dalam bentuk spreadsheet. Spreadsheet itu aplikasi seperti Excel ya, ataupun WPS Office Spreadsheet. Ya, ini pun yang dibuat oleh rekan saya gitu ya. Bukan saya yang buat gitu. Saya hanya nebeng aja, nah, buat kartu nama di sini. Jadi seiring kemajuan zaman ya, form yang bentuknya kertas itu disalin menjadi eh, sheet ya, sheet dalam aplikasi spreadsheet. Oke. Dan biasanya satuannya itu menggunakan satuan imperial sesuai dengan buku petunjuknya. Dan file ini bisa di di download ya di Google Drive atau nanti via WhatsApp. Nanti akan saya berikan ya. Berikutnya eh yang E20 ini dari perusahaan yang membuatnya kemudian mengembangkan menjadi sebuah software ya yang berlisensi yang dinamakan Hourly Analysis Program. Itu ya, minggu lalu kita buat reviewnya ya mengenai software ini. Yang kedua itu metode CLTD ya. CLTD ini gambarnya agak buram ya. Ini calculation sheet-nya ya. Formnya seperti ini. Ya, ini cukup, kalau menurut saya ya, ini eh, cukup rumit. Walaupun banyak teman-teman saya yang menggunakannya. Kalau saya sendiri agak kesulitan ya untuk eh, menggunakan metode ini. Karena apa? Sama seperti yang metode E20 tadi, itu buku petunjuknya menggunakan satuan imperial ya. Kemudian ada yang eh, menggunakan sistem metrik, itu yang kita bisa baca pada buku Acaraya Handbook Fundamental ya. Acaraya ini kan ada dua ya, ada yang IP edition dengan SI edition. Yang SI ini yang satuannya metrik ya, standar internasional metrik ya. Di sini ada.
Oke, jadi kalau ingin tahu lebih dalam, ya silakan baca di dua buku ini. Nanti saya coba kasihkan POM-nya yang sudah dibuat ya oleh kolega-kolega saya nih ya. Saya hanya bantu eh, menyampaikan saja kepada rekan-rekan. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah metode SNI. Ya, metode beban pendinginan yang disebutkan dalam SNI ini itu yang pertama radian time series, heat balance, kemudian CLTD, ya seperti yang sudah kita bicarakan, kemudian fungsi transfer atau transfer function method, kemudian perbedaan temperatur ekuivalen total dalam kurung ya total equivalent temperature difference, disingkat TETD. Nah, TETD ini ada catatannya ya. Metode perhitungan ini sudah cukup lama. Jadi mungkin sebelum saya lahir nih metode ini sudah dikeluarkan. Sangat sederhana serta mudah digunakan. Tetapi tidak dapat menghitung biaya operasi setiap saat atau setiap jam. Nah, yang akan eh, kita jelaskan pada training ini adalah yang metode TETD. Jadi ya, kenapa metode TETD? Karena kalau menurut saya ini paling mudah. Ya. Sama juga ya seperti yang dituliskan oleh para ahli ya di dalam SNI. Ya ini copy paste ya, copy paste dari SNI ya. Bahwa cara ini adalah cara yang termudah. Ya. Nanti setelah ini bisa, ya teman-teman bisa eh, lanjutkan ke CLTD, kemudian bisa lanjutkan ke metode E20 secara mandiri. Ya, ataupun nanti kalau mau berdiskusi silakan. Kalau ada studi kasus misalkan mengerjakan proyek ya menggunakan POM E20 ataupun CLTD, eh, silakanlah. Nanti kita buat diskusi yang lebih mendalam lagi. Yang metode SNI ini acuannya itu SNI 03 6572 tahun 2001. Kurang lebih 23 tahun ke belakang ya. Dan SNI ini mengacu ke acaranya fundamental tahun 1997. Tentunya karena dikeluarkan dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, itu tepatnya tahun 2001, yang diambil dari SNI ini hanya tata cara perhitungannya saja. Sedangkan desain kriterianya itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Ya, sebagai contoh ya, untuk suhu di dalam ruangan. Di sana masih menggunakan angka 22. Ya. Sementara aturan-aturan dari pemerintah yang sekarang untuk perancangan bangunan baru ini, itu angkanya sudah di 25 derajat. Tidak boleh lebih rendah dari itu, kecuali untuk ruang-ruang dengan fungsi khusus. Kalau untuk kantor dan ruangan-ruangan biasa itu, ya harus mengikuti ketentuan tersebut. Ya. Kenapa saya bilang harus?
ya. Karena sebelum bangunan itu dibuat, itu harus melakukan Iya, kalau aja bisa. Kalau tidak, itu yang pasti itu. sebelum bangunan itu dibuat ada proses perizinan ya. Nah, ketika proses perizinan itu diperiksa ya ruangan-ruangan itu berapa temperatur indoornya. Ya diperiksa pada gambar maupun perhitungannya oleh tim ahli lah gitu. Ya berikutnya ya ini minimal harus memiliki SNI 6390 tahun 2020 tentang konservasi energi sistem tata udara pada bangunan. Kemudian SNI 6197 konservasi energi pada sistem pencahayaan. Ya, kenapa harus mengacu kepada eh, kedua SNI ini? Karena pada dua SNI ini itu ada desain kriteria ya. Desain kriteria yang nilainya itu sudah berubah ya dari SNI yang 6572 tahun 2001. Ya, sekali lagi tata caranya ini mengacu kepada SNI 036572 2001. Berikutnya SNI 6389 konservasi energi selubung bangunan ya pada bangunan gedung. Kenapa harus mengacu kepada SNI ini? Jawabannya untuk melihat thermal properties ya seperti dinding, kaca dan lain-lain di SNI ini ada ya dan lain-lain. Dan ini masih banyak ya yang terkait ini. Misalkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang bangunan gedung hijau, kemudian tentang bangunan gedung cerdas dan lain-lain banyak sekali yang eh, tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Tapi minimal ada inilah 1, 2, 3, 4 cukup ya. Kenapa harus ada eh, konservasi energi pada sistem pencahayaan ya? Sementara kan yang mau dihitung itu AC. Karena sistem pencahayaan itu merupakan beban yang disebut dengan beban internal atau internal load gitu. Ya berupa panas daripada lampu. Berapa besar panas pada satu ruangan? Nah, ini ada satu ilmu tersendiri ya. Ya kalau dibicarakan juga cukup panjang. Tapi kalau disingkat ya, di SNI ada LPD, Light Power Density. Itu, yaitu berapa besarnya daya yang harus dikeluarkan oleh energi listrik untuk menerangi 1 meter persegi bangunan, 1 meter persegi ruangan dengan fungsi tertentu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, jadi apa yang akan kita bicarakan pada training ini? Satu, ya, menggunakan software Microsoft Excel. Microsoft Excel ini biasanya kalau kita beli laptop di zaman sekarang, yang baru-baru ini lah ya, ini sudah termasuk paketnya gitu. Jadi kita bisa dapatkan secara cuma-cuma. Cukup kita masukkan akun Microsoft dan kita bisa klaim license untuk software ini. Atau WPS Spreadsheet, nah, ini gratis.
ya, gratis dan banyak lagi ya. Yang spreadsheet gratis ini hanya salah satu contoh aja. Kemudian, jika tidak memiliki laptop atau PC, bisa dengan cara ditulis tangan, cara manual pada kertas kosong tentunya, ya ditambah dengan bantuan kalkulator. Insya Allah bisa. Kemudian eh, pada training ini ya itu menggunakan sistem imperial ya yang dikonversi ke metrik. Kenapa? Karena yang saya gunakan adalah template CLTD. Ya nanti akan saya bagikan templatenya. Nah, ini pun saya dapat waktu mengerjakan proyek ya, dikasih sama owner bahwa inilah contoh cara menghitung AC. Tapi tidak pernah saya gunakan ya karena itu waktu itu juga saya sudah menggunakan software ya. Hmm, Kalau dibuat seperti yang diberikan contoh, kayaknya waktu itu tidak mencukupi karena sudah mepet sekali. Tapi yang saya lihat itu eh, template itu ya sangat bagus, sangat bagus lah untuk belajar, mudah dipahami eh, dan apa ya? Kalau dibilang praktik enggak ya, tapi kalau untuk proses pembelajaran bagus ya. Nanti kita coba lihat ya. Nah, cuma kalau untuk eh, project agak membutuhkan biaya yang besar karena untuk satu ruangan kita harus membuat laporan berlembar-lembar. Satu ruangan ini bisa lebih dari 10 lembar kertas A4 lah ya gitu ya. Jadi kalau ada 100 ya 400 ya kebayang tebalnya gitu. Tapi kalau untuk belajar ini sangat-sangat bagus. Eh, Terus kelebihan spreadsheet ini ada yang gratis ya. Kekurangannya ini kan dikerjakan secara manual atau mungkin rekan-rekan bisa mengembangkan lebih jauh ya. Bisa dengan Visual Basic ya. Atau apa ya lupa lagi saya ada Visual Basic yang ditanam di Microsoft Office ini ya. MSPB gitu atau apalah saya lupa lagi atau membuat makro ya untuk otomatisasi ya silakan dikembangkan sendiri. Kemudian eh, wajib mencontek dari buku acuan. Ya, jadi ketika kita mengerjakan load estimate ini itu harus banyak-banyak melihat buku panduan. Karena berdasarkan pengalaman yang kami alami nih, kami hanya mampu kalau menghafal ya sekitar dari 0,01% ya persamaan-persamaan yang ada pada buku fundamental tersebut gitu. Ini kebayang ya, 1% itu udah sedikit, 0,1 udah sedikit, ini udah 0,01. Jadi susah sekali kalau kita mengerjakannya tanpa bantuan buku petunjuk. Ya dan prakteknya, secara praktek ya kita tidak mampu sama sekali ya untuk menghafalkan thermal properties daripada bahan-bahan, daripada cuaca dan lain-lain karena itu berbentuk tabel yang panjang dan complicated.
Ya, di samping persamaan-persamaan juga eh, persamaan matematika kalkulus lah ya. Mm, eh, persamaan diferensial, integral, dan lain-lain yang sangat complicated. Sementara yang mampu kami cerna itu hanya persamaan-samaan tambah kurang kali bagi biasa saja. Eh, tapi ya tidak masalah karena hampir semua calculation sheet itu persamaan matematikanya hanya tambah kurang kali bagi saja. Ya tidak ada yang lebih hebat dari itu. Heeh. Tapi basic teori penunjangnya ini luar biasa lah gitu ya. Heeh. Jadi saya sendiri pun tidak bisa mengerti apa yang saya baca gitu. Oke. Jadi ada satu kaidah nih dari salah seorang senior HPAC engineer pernah saya eh, temui ya. Beliau memberikan wejangan yaitu kurang lebih ya. Nah, ini tidak sama persis, tapi kurang lebih lah isinya seperti ini. Kita tidak hafal, ya tidak apa-apa. Ya, tapi kita harus tahu dari buku mana dan bagian mana kita memperoleh data tersebut. Ya, kalau dalam bahasa saya nih ya, kita mencontek lah ya. Hmm. Jadi kalaupun kita tidak tahu nggak apa-apa, tapi minimal kita punya referensi dari buku apa, ya, pada halaman berapa atau bagian apa kita mencontek itu. Hmm. Kemudian ada tip lain, ya, ya. Kita melakukan bookmark pada buku-buku petunjuk yang tebal, atau kita membuat sheet-sheet, ya, atau lembaran-lembaran contekan. Jadi eh, setelah kita baca, kemudian kita ambil bagian-bagian yang penting aja. Jadi buku itu, kalau di buku fundamental itu ada mungkin 1.000 lebih halaman lah gitu ya. Kita cuplik satu persatu item yang kita perlukan aja. Dan kita juga boleh mengabaikan bagian-bagian yang lainnya. Ya, kenapa? Karena bagian yang lainnya itu seperti terkait mesin dan lain-lain kita abaikan dulu. Ya, jadi yang kita ambil tuh bagian-bagian yang mengenai fisika bangunan. Oke. Ini proses flowchart ya, dengan S curve, S curve ini kurva S. Nah, kita mulai dari sini ya. Sini ada dimulai, kemudian penentuan kondisi termal dalam gedung. Ya, ini seperti yang saya tadi bilang, misalnya 25 derajat dan lain-lain. Nah, di grup juga, sebentar ya, terlalu keras. Di grup juga pernah saya singgung sedikit mengenai spesifikasi ruangan ya. Itu diantaranya ada suhu, kelembaban, kurang lebih minimal ada 5. Ya, bisa ditambahkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Ya, kita tentukan dulu ya minimal suhunya lah karena kita kan akan mengerjakan AC. Suhu dengan RH ya, kelembaban relatif. Kelembaban relatif. Kemudian data gedung.
ya. Data gedung ini ya seperti tadi ya, ada luas ruangan, volume ruangan, dan lain-lain yang terkait dengan gedung. Misalnya ada pintu, jendela, kaca, bahan dinding, dan lain-lain. Nah, eh, apa hubungannya flowchart ini dengan kurva ini ya? Oke, ini diagram kurva S atau timeline proyek ya. Idealnya ya, ini yang sumbu horizontal ini kita asumsikan ini bulan ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, dan bulan ketujuh. Ya, kemudian ini persennya. Ya idealnya landai seperti ini ya, yang menyerupai huruf huruf S gitu ya. Landai dengan slope ya, slope yang boleh dibilang normal lah gitu ya. Nah, tapi kenyataannya di tiap proyek itu kalau untuk perencanaan gedung-gedung baru ya, kita ini sulit ya menemukan kurva yang seperti ini. Ya, di bulan pertama, kedua, ketiga itu masih review, ya, review ruangan, ya. Biasanya kan ada struktur organisasi, kemudian data penghuni bangunan oleh arsitek, ya, dirubah menjadi program ruang dan lain-lain. Ini prosesnya ini eh, sangat lama. Jadi asistensinya itu jarang sekali buat langsung di ACC. Ya, ada yang sudah ditender ya, ada yang sudah ditender ya, bahkan dipangkas ya, lantainya dihilangkan satu. Ini prosesnya sangat alot, sangat-sangat alot dan eh, bertele-tele lah ya. Ya, dari bulan pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, ketujuh. Ya timeline proyek biasanya 6 bulan atau 7 bulan. Itu progresnya ya paling hanya sampai 20% aja. Nah kalau proyeknya 7 bulan ya, pada saat bulan ke-6 ini mau mau tidak mau ya, biasanya proses komentar, review dan lain-lain terhadap layout bangunan itu selesai biasanya. Kalaupun tidak selesai ya dianggap selesai aja. Karena apa? Karena waktu kontraknya tinggal sebulan lagi. Nah, pada waktu sebulan ini ya barulah data gedung dengan fungsi ruang ini selesai. Ya, dari tim arsitek nanti ini dikasihkanlah ke tim tata udara layoutnya. Jadi hanya punya waktu 1 bulan. 1 bulan itu untuk menghitung, menggambar, kemudian meminta penawaran kepada vendor, membuat RAB, membuat spesifikasi. Jadi waktunya itu ya ini ini curam sekali ya gitu. Ya, inilah di timeline ini gitu ya, kita banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena yang harus dikerjakan ini banyak sekali. Sementara waktu yang tersisa nih mepet. Yang di awal ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena denahnya masih berubah. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang ya didapati gambarnya kurang bagus, perhitungannya kurang tepat, eh,
RAB-nya juga kurang tepat. Ya, kita menggambar, menghitungnya katakanlah 2 minggu ya. Berarti kan 2 minggu lagi ya itu ke tahap penyelesaian. Kita meminta penawaran kepada prinsipal ataupun vendor, ya, dan mereka pun juga sibuk, ya, sibuk, tidak tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu ini. Ya kadang-kadang bisa selesai 2 minggu lah ya. Tapi ketika kita terima itu kontrak itu juga sudah selesai. Dan periode ini ya periode kritis lah gitu ya. Kadang-kadang ada kita meminta keringanan waktu dan lain-lain gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kesulitannya ya di lapangan itu kurang lebih seperti itu. Oke. Lalu apa yang akan kita hitung? Di sini ada gambar yang saya cuplik dari SNI. Ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu kita abaikan. Ya, kita lihat aja ke yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kanan biasanya untuk mesin pemanas. Ya. Ini ada faktor radiasi matahari. Ya. Kemudian ada konduksi melalui dinding. Konduksi ya. Radiasi, konduksi, dan satu lagi konveksi. Kalau radiasi itu pancaran. Kalau konduksi rambatan. Kalau pen konveksi itu aliran. Aliran itu panas yang berpindah ketika fluidanya juga berpindah. Ya ini gambar ilustrasi saja ya. Kemudian ada panas yang dari manusia, dari lampu, dari peralatan ya, dan lain-lain dan lain-lain. Dan dari matahari ini ya ada dua nih. Satu radiasi ya kalau lewat kaca, ada juga konduksi ya melalui kaca. Ya, ini adalah beban pendingin. Ya, dibagi dua kategori lah, satu beban luar, satu beban dalam. Yang luar ini dinamakan faktor eksternal. Ya, ada penambahan kalor radiasi matahari melalui benda transparan seperti kaca. Ya, konduksi matahari melalui dinding luar, kemudian atap, juga kaca ya. Inilah nomor 2 dan 3 ya. Jadi pada kaca itu ada dua beban radiasi dengan beban konduksi. Kemudian penambahan kalor melalui partisi, langit-langit dan lantai. Kemudian infiltrasi udara luar yang masuk ke dalam ruangan. Jadi infiltrasi itu udara luar yang masuk ke dalam ruangan secara tidak sengaja. Kalau ventilasi, udara yang masuk ke dalam ruangan yang sengaja dimasukkan. Oke. Nah, di grup itu saya pernah sharing mengenai eh, karakteristik dari ruangan. Ya, ada suhu, ada RH ya. Nah, kalau di ruangannya diperlukan tekanan dari luar, kemudian juga diperlukan udara dengan tingkat kebersihan yang sangat tinggi ya. Nah, kita anggap aja eh, ISO lah, ISO 6. Kemudian ACH ya, ACH yang sangat besar, misalnya ya 30 kali ya. Udara itu harus
berubah atau berganti dalam 1 jam. Nah, ini faktor nomor 6 ini ya, ini menjadi lebih dominan daripada 1, 2, 3, 4, 5 ya, gitu. Jadi kadang-kadang yang ruangan-ruangan seperti itu faktor 1 ya, faktor 2, faktor 3, faktor 4 ini sudah diabaikan. Kenapa? Karena ruangan-ruangan yang dengan spesifikasi memiliki tekanan, memiliki eh, tekanan, terus tingkat kebersihan ya, dan ACH yang tinggi ini, material dindingnya juga material yang high performance ya. Jadi konduksi dari luar itu udah masuk ke dalam itu udah sedikit sekali. Kemudian tidak ada jendela, tidak ada kaca, ya. Ruangannya kedap. Jadi beban yang besar itu beban apa? Beban ventilasi. Ya, jadi teman-teman ya. Jadi dalam proses belajar ini jangan mengabaikan beban ventilasi. Walaupun pada gedung-gedung komersial biasa ya ini tidak begitu besar. Ya, misalkan 12 cm kalau dalam satuan imperial ya. Kalau dalam metrik eh, lupa lagi saya juga ya gitu. Ya. Eh, ada yang 2,5 ya, ada yang 5 liter per second per orang itu. Ini kecil sekali. Tapi dalam eh, bangunan-bangunan tertentu, misalnya untuk bangunan farmasi ataupun rumah sakit, ruang operasi dan lain-lain, ini ventilasi yang dari luar masuk ke dalam ini bebannya besar sekali, baik beban sensibel ataupun laten. Berikutnya, eh, beban internal. Kalau di sini tuliskan ada 4 lah ya. Penambahan kalor karena ada orang, penambahan kalor karena adanya lampu, kemudian penambahan kalor karena ada motor-motor listrik yang ada dalam ruangan yang dikondisikan. Kemudian penambahan kalor karena adanya peralatan-peralatan listrik atau pemanas. Ya. Nah, kalau untuk peralatan ini biasanya yang bertambah itu kalor sensibel dan ada juga peralatan yang mengeluarkan kalor laten, yaitu alat-alat yang mengeluarkan uap air. Contoh mesin pemanas air, misalkan teko ya, ceret atau ceret listrik. Dia itu mengeluarkan panas, tapi dia juga mengeluarkan uap air. Alat masak ya pada ruangan yang dikondisikan ya. Tapi di ruangan itu ada aktivitas memasak. Ya, alat masak ini mengeluarkan panas sekaligus juga mengeluarkan uap air. Mohon maaf nih, terganggu ya. Ada gangguan. Eh, Berikutnya, nah ini contoh POM-nya. Ya, POM-nya nanti akan saya berikan. Nanti bisa di-download di Google Drive. Ya, lengkapnya nanti kita akan buka ya pada saat kita mempelajari ini secara detail satu demi satu. Oke, untuk pengantarnya
Ya, saya cukupkan sekian nih. Barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi eh, materi perhitungannya, ya tata caranya. Oke, Mas Sugeng dipersilakan. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, maka silakan. Bisa secara langsung bertanya ataupun eh, lewat chatting ya, dipersilakan. Ini saya mempersiapkan dulu spreadsheet-nya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Komisi ini. Mau bertanya Pak, Ya, silahkan. Pak, bahan-bahan presentasinya bisa di-share juga ya Pak, untuk dipelajari Pak. Tadi banyak-banyak saya lihat itu yang perlu dipahami juga Pak. Bisa nanti habis ini eh, bahan presentasinya akan diupload di Google Drive. Terima Ini kasih Pak. belum selesai ya, ini belum Iya, iya Pak. selesai. Iya Pak, siap Nah, Pak. hanya yang tadi itu hanya pengantarnya saja. Oke, baik Pak. Terima Kemudian kasih Pak. untuk software bisa didapatkan dari mana? Software ini biasanya ada di software house ya, gitu ya, atau Iya Pak. dari produsennya lah ya. Kalau Microsoft ya dari Microsoft, kalau WPS ya dari WPS, kalau tadi software carrier ya dari carrier gitu. Pak, selesai zoomnya kapan? Nah, ini kurang lebih 15 menit ke depan lah ini sudah selesai. Oke. Karena sesudah itu sesi latihan. Nah, latihannya silahkan dikerjakan sendiri. Ada lagi pertanyaannya? Jadi yang tadi itu baru pengantar ya. Nah, Oke, baik Pak. Dilanjut tidak Pak. ada. Oke, oke ya. Jadi yang tadi itu baru pengantar, belum ke materinya. Kita- Oke, Mas Sugeng, saya ada kesulitan ya. Ya, gimana tuh Pak? Oke, jadi itu ada gambar pensil terus ya, yang dari saya. Coba di Hmm, share screen dulu atau oke. Oh, Saya mau keluar. pensilnya itu ya ya. Iya, screen nggak jalan. Tuh. Dari anotasi ya. Ya, dari anotasi betul. Sekarang udah hilang pensilnya. Ini. Oke ya, Ya, udah keluar.
Nanti saya share yang POM E20 itu saya share. Silakan nanti di Google Drive. Kalau sini ada Pak Yusuf, Pak Eki ya, tolong bantu di-upload. Oke, nah ini ya. Ini POM Excel-nya ini juga nanti akan di-share. Akan di-share. Tapi ini menggunakan metode CLTD. CLTD ini kalau untuk pemula agak sulit ya, karena harus melihat tabel-tabel yang sebegitu banyaknya. Dan tabel-tabel itu kebanyakan untuk wilayah Amerika. Kemudian jika di luar Amerika itu ada tabel khusus yang ini juga ada angka-angka koreksinya ya. Oke, nanti kita bagi ini ya, metode CLTD atau CLF ya. Teman-teman nanti kalau sudah dapat filenya nanti di save as ya. Di save as ya. Ini saya kalau saya namakan ini TETD aja ya. Asalnya CLTD ya, kemudian menjadi TETD. Ya, kita ganti ini ya TETD. Begitu. Nah, ini rujukannya kita ganti ya, asalnya Asrae GRP 158. Asrae GRP 158 itu buku ya, sebuah buku tahun 70 berapa ya? 72 atau 74 gitu dikeluarkannya. Dan saya juga belum lahir. Ya, kita ganti ini jadi SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Nomornya banyak, jadi nggak cukup satu buku kalau SNI. Ya, ini mah kalau versi saya sebut aja SNI. Oh, oh, yang depan ini ya harusnya ya. Yang ini sheet-nya banyak ya. Ini saya uh, review dulu lah ini ya sebelum dilanjut. Ini ada external load 1, solar heat gain, ini partisi, internal load, people load, equipment load, FA ini press air, kalau orang Amerika bilangnya ventilasi. Kemudian ini alat-alat listrik ya, atau instrumen. Bukan ini rekapnya ya, dari external load sampai FA ini dijumlahkan ya, direkap. Ini totalnya. Nah, ini besarnya load ya dalam watt ya. Ini contoh aja. Ini 39.000 kalau dalam dikonversikan ke BTU ya. Itu 133. Jadi semua perhitungannya ini dalam SI metrik, terakhir baru ke BTU. Karena apa? Eh, produsen itu menjual alatnya AC dan lain-lain itu dalam ada yang KW, ada yang BTU juga ya. Jadi kita gunakan dua satuan. Tapi di akhir ya, di akhir baru dikonversikan, jangan di tengah-tengah atau di awal gitu. Nanti bingung ya eh, menuliskannya. Kalau untuk calling load ini baiknya pakai SI metrik ya dengan satuan watt ya. Kalau satuan apa kilojoule gitu ya, yang per jam gitu ya, atau kilokalori per jam itu saya kurang recommended juga ya karena
kita kan mencontek ya, mencontek dari buku-buku acuan, dan buku acuan itu kebanyakannya satuannya watt. Termasuk yang SNI ini, ya mungkin 90%-nya itu menggunakan asimetrik, dan satuan yang digunakannya itu watt. Ya, kemudian ini alat yang dipilihnya apa, ini heat disipasi, ini bagus sekali ya, kalau untuk pembelajaran ya. Nah, ini jumlah orang, kemudian sensibelnya berapa, latennya berapa. Sini ada yang kurang itu, orang versus airflow ya. Orang dengan ventilasi sekian orang, satu orangnya eh, berapa liter per second lah. Itu ada sedikit yang harus disempurnakan. Kemudian di sini data tentang atap, ya kebetulan atapnya atap beton, ya konstruksinya seperti ini perhitungan U value-nya seperti ini, nanti bisa dicontoh ya atau disesuaikan dengan bangunan yang dirancang. Kemudian ini konstruksi dari batanya, ini proyek ya mungkin 15 tahun ke belakang gitu. Ya, ini masih menggunakan bata merah ya. Kalau sekarang bata hebel. Ya nanti tinggal disesuaikan aja ininya ya. Ada latihannya juga nanti, latihan menghitung U value-nya. Kemudian ini saya juga sediakan ini saya tambahkan ya. Kalau di imperialnya satu, di metriknya angkanya 5,6. Kalau dua 11, sekian. Ya, kalau metrik kan satuannya ini ya. Ini tuh untuk U value ya. Konversi untuk U value. Kalau metrik watt per meter kubik Kelvin. Meter persegi ya, sorry. Gitu. Ya, karena ini saking banyak ya perhitungannya ya, saya sendiri pun tidak hafal semua gitu. Jadi tetap aja harus nyontek, nyontek dan nyontek. Ya makin banyak kita nyontek ya makin bagus karena biasanya menghindarkan kita dari kesalahan. Kemudian untuk partisi juga sama ya. Apa bedanya partisi dengan dinding yang tadi? Kalau yang tadi itu dinding perimeter. Kalau partisi itu dinding ya, ruangan ber-AC dengan ruangan di sebelahnya yang tidak ber-AC. Itu di dalam istilah calling load HPAC itu namanya partisi. Ya, balik lagi ke sini. Ke external load. Ya, calculation methodnya ini diganti. Jadi, oke, dibuka aja mic-nya silakan ya. Jadi, kalau di sini diperlukan dialog interaktif biar bisa diketahui pemahamannya sampai sejauh mana. Oke, ya metodenya. Sorry, sini SNI-nya di sini. SNI. Metodenya apa tadi? Ada yang ingat? Itu T, E, T, D. Ya, bisa juga dibilang peak load. Kenapa dibilang peak load? Karena misalnya ada faktor ya. Saya ambil contoh yang internal aja. People ini ya, people. Di sini disebutkan jumlah orangnya yang ada di ruang itu 3 orang. Apakah yang 3 orang ini terus-menerus ada 3 orang gitu ya? Kan enggak ya. Jadi kalau jam 12 ada yang makan ya, keluar mungkin sebagian, ada yang satu standby ya, istirahatnya gantian. Ya. Jadi
metode ini kenapa disebut peak load ya kurang lebih seperti itu. Ya, dianggap semua beban itu selama waktu 24 jam itu sama. Terus external load kayak solar heat gain ini, kebetulan ruangannya itu tidak ada kacanya sama sekali ya, hanya dinding, tidak ada jendela, hanya ada pintu ya. Yang jadi contoh perhitungan ini. Itu kan matahari itu selama siang hari aja, kalau malam beda ya. Tapi kalau dalam perhitungan ini mau pagi, sore, siang, malam ya, tetap aja dianggap mataharinya itu ada gitu. Makanya hitungan ini dinamakan dengan hitungan peak load. Ya. Oke ya. Sudah ini kita ganti ya. Kemudian yang CLTD ini kita ganti dengan delta T. Ya, delta T ini ya. Delta T ini temperatur luar dikurangi temperatur dalam. Temperatur luar itu besarnya 33 derajat Celcius. Kita tentukan aja ya, karena di SNI konservasi tata udara ya, kalau tidak ada data, kita pakai angka itu. Yang di dalamnya itu 27. Jadi 3 dikurangi 27 berapa? 25 ya. 25 kurang lebih 8. Nah, ini dalam derajat Kelvin. Ya, ini kan ada ya bermacam-macam kalau CLTD yang di barat, di timur, di utara, di selatan ini nilainya beda-beda. Ya, kalau metode CLTD. Makanya kalau CLTD ini harus lihat buku wajib ya. Gitu. Atau lihat data lah. Nah, di sini kita ganti semua ini yang CLTD ini ganti dengan delta T. Delta tuh kalau susah nulisnya pakai A aja gitu ya, kayak AT gitu ya gitu. Nah, ini ditambahkanlah satu sheet lagi. Itu temperatur luar 33, temperatur dalam 25. Kemudian 33 dikurangi 25 itu hasilnya 8. Ini ganti jadi 8, 8, 8, 8, 8. Semua gitu. Ya, ini juga berlaku untuk yang lain yang ada tulisan CLTD ini kita ganti jadi delta T ya. Kemudian yang matahari ini bisa lihat di SNI ya angkanya. SHGF-nya itu berapa di SNI apa namanya? Konservasi energi tata udara ya. Kemudian shading koefisien dilihat dari mana? Shading koefisien biasanya lihat di brosur kacanya. Ada ya. Tapi ini versi ini derajat Kelvin ya. Kemudian cooling load faktornya berapa gitu ya. Nah, ini tinggal diisi saja ya. Diisinya dari mana ya? Ya, tentu saja dengan melihat denah. Denahnya mana? Ya, nanti kita kasih denah untuk belajar. Kemudian ini Aserai Handbook ya. GRP 15 ini diganti dengan Standar Nasional Indonesia nomor berapa itu seperti yang tadi saya tuliskan di paparan yang pertama tadi. Ya. Saya ulangi ya. Ini yang external load, ini konduksi. Konduksi pada dinding, atap, jendela atau kaca. Kemudian solar heat gain, ini radiasi pada kaca. Oke, kemudian partisi itu sekat ruangan AC dengan yang tidak ber-AC. Kalau ruangan ber-AC itu suhunya 25 derajat. Yang tidak ber-AC, kita asumsikan saja
suhunya 29 atau 30. Ya, di situ ada selisih 4 atau 5 derajat Celcius. Berikutnya people load itu berapa banyak orang di gedung atau di ruangan ya, sorry ya. Kemudian equipment load ya, itu berapa banyak alat di situ dayanya. Karena ini ruangan-ruangan kontrol, di situ banyak komputer dan peralatan kontrol, mungkin PLC, DCS, apalagi ya, dan semacamnya lah ya. Ya, kalau di sini keterangannya data itu dari instrumen department. Jadi karena ini gedung kontrol, sebuah plant, ya, pembangkit listrik, ya di situ ada eh, departemen ya atau divisi instrumentasi. Ya, kalau dalam proses perencanaan juga ada ya dari bagian instrumentasi kita minta datanya PLC, DCS atau BMS atau SCADA-nya itu berapa total wattnya. Oke. Berikutnya ini press air. Ya. Ada sensible heat, ada latent heat. Ya, formulanya seperti ini. Ya, ini nanti direkap ke bawah ya. Yang sensible berapa, yang laten berapa. Nah, yang ini sebetulnya ada perlu ilmu tambahan lagi yaitu psikometrik. Insya Allah nanti minggu depan ya kalau ada umur nanti saya lanjut lagi bagaimana cara menghitung ini ya sensible heat ya dengan latent heat ya untuk ventilasi. Ya ini hitungan ini sangat berguna ya teman-teman ya. Yang ini kalau teman-teman nanti mendesain ruang operasi ataupun farmasi ya faktor-faktor yang lain itu jadi seolah-olah ya seolah-olah sangat kecil sekali. Faktor ini yang dominan ya, udara yang dimasukkan ke dalam ruangan, kemudian dibersihkan ya dengan udara yang pergantian udaranya yang sangat banyak dengan volume udara yang sangat banyak dan ini menjadi beban AC yang sangat berat gitu ya. Kebanyakan tuh dari faktor ini. Tapi kalau di bangunan-bangunan biasa ya, ini kadang-kadang diabaikan gitu, kadang-kadang tidak dihitung. Kalau dihitung pun kecil juga. Ya ini hasil kesimpulannya ini kapannya ya. Ya, ini biasa ya sama dengan gitu ya. Sama dengan ke sheet sebelumnya. Kemudian eh, ini selectionnya. Ya, ini sekian ya. Nanti yang dipilihnya itu AC-nya itu ya. Kalau di sini ya unit yang diseleksinya 8 kali 18.000 BTUH. Kalau istilah pasar ya AC 2 PK sebanyak 8 buah gitu ya. Gitu. Tuh ya. Nah, ini nih. Ya, yang di bawah ini pemilihan unit AC-nya. 8 unit AC ya sebesar masing-masing 2 PK. Nah, ini istilah pasar ya untuk memudahkan kita membeli AC kepada produsen atau distributor. Terus training ini ya sebentar lagi juga selesai ya. Untuk sesi ini ya sesi kedepannya itu nanti akan kita isi ya dengan psikometrik, kemudian ini cara menghitung ini, cara menghitung value di mana kita dapatkan datanya, ya kemudian ini U value atap, U value dinding, kemudian kaca ya, di kaca belum ada, ya nanti kita coba buatkan kalau sempat, ya kurang lebih seperti itu. Nanti ininya filenya nanti saya upload di Google Drive. Jadi
Ini satu ya, yang di Google Drive. Ini metodenya. Ini satu calculation sheet ini untuk dua metode ya. Satu metode CLTD ditambah dengan CETD. Jadi pada saat saya upload itu CLTD. Nanti teman-teman di save as dirubah jadi TETD. Kemudian satu lagi yang form ini. Nah, yang ini. Ini form Excel juga, nanti saya akan upload juga. Nanti silakan teman-teman belajar. Ya. Ini dipelajari sendiri aja ya, gitu ya. Karena kalau biasanya kalau udah bisa ini yang paling mudah, yang ini juga akan bisa secara otomatis. Cuma kalau menggunakan metode ini, teman-teman harus punya buku, namanya Career Handbook. Silahkan ya, bagaimana caranya ya, teman-teman cari sendiri lah ya, gitu. Karena bukunya ada lisensinya gitu ya, ada harganya. Tapi nggak tahu ya, ini kan buku udah dari tahun 70-an, mungkin sekarang mah udah bisa dengan mudah didapatkan gitu. SNI pun sebetulnya ada lisensinya. Mungkin kalau SNI harganya kan Rp500.000. Waktu itu saya pernah mengerjakan proyek pemerintah. Kalau sekarang mah IKN gitu ya. Kalau dulu mah proyek-proyek PUPR dan kami diberi oleh PUPR ya, silakan ini di-download ya. Standar yang diperlukan untuk mengerjakan proyek. Jadi kita dapat cuma-cuma waktu itu ya. Jadi tiga metode ini ya, yang E20 sudah ada Excel-nya, yang CLTD juga sudah ada Excel-nya, yang TETD belum ada. Caranya yaitu teman-teman men-save as dari yang CLTD, kemudian dirubah seperlunya. Nah, yang 21 watt ini versi E20 ini apa ya? Menggunakan Imperial ya. Yang ini yang CLTD juga sama sebetulnya, yang CLTD juga Imperial. Jadi teman-teman bisa dicek ya. Bisa dicek di situ banyak konversi ya, kalau ada angka 5/9 gitu ya, atau 9/5 itu konversi dari Celsius ke Fahrenheit gitu ya, kurang lebih seperti itu ya di sheet-nya. Jadi ini yang buat ini sangat pinter ya. Buku petunjuknya dalam Imperial, tapi beliau menjadikannya menjadi metrik, itu luar luar biasa. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa membuat ini, insya Allah akan mudah ya. Kalau pegang software, kalau dikasih software dan ataupun eh, Excel sheet dan lain-lain yang formatnya beda, tapi prinsipnya sama saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini tempo pengerjaannya itu 2 bulan ya. Untuk satu ruangan ini itu dikasih waktu selama 2 bulan. Jadi yang proses pembelajaran ini hasil akhir itu tidak penting. Tapi yang penting itu proses perjuangannya sampai ke akhir itu. Akhirnya mau benar mau salah nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman mencoba, mencoba, mencoba ya. Saya yakin ya, untuk menghitung satu ruangan, ini ruangannya ini ya, saya seragamkan. Di sini control room. Yang tadi juga proyeknya itu menghitung control room. Ini juga control room. Tapi kalau yang tadi beda ruangannya dengan ini. Ya, nah sekarang yang mau dihitung itu ini. Control roomnya lebih kecil. Terus control roomnya ada jendelanya. Ya, kalau yang tadi nggak ada jendela sama sekali.
Kemudian control room-nya nggak ada pintu dari luar, ya. Kalau ini ada, kalau ini dari dalam, ya. Masuknya dari dalam ruangan. Kalau yang tadi itu pintunya dari luar ruangan masuk control room. Denahnya berbeda lah, gitu ya. Nanti teman-teman itu menghitung satu ruangan ini, ya, dengan pendekatan-pendekatan tadi, ya, dalam jangka waktu 2 bulan. Ya, satu ruangan dihitung 2 bulan, ya. Kalau yang masang AC ini, ya, 1 hari juga selesai. Ya, tapi yang ngitung nih 2 bulan belum tentu selesai, gitu. Oke ya, kira-kira sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ini saya kasih penjelasan tambahan. Asumsi ruangan ini tinggi plafonnya 3 meter. Sebagai contoh ya, ini 5 meter, 5 meter, ini 10 meter. 10 meter ya, dengan tinggi 3 meter. Jadi luas dinding yang sebelah sini itu 10 dikali 3 sama dengan 30. Dikurangi luas jendela. Jendela ini asumsinya, ini asumsi saja ya, ini tingginya 1,2 meter. Jadi kalau lebarnya 1 meter, berarti ini 1,2 meter persegi. Tambah ini jadi 2,4. Ya, yang 30 dikurangi 2,4 sama dengan 27, sekian ya, gitu. Luasnya. Caranya kurang lebih seperti itu. Nanti control room teman-teman asumsikan satu meja ini 1000 watt ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya mungkin ada 5000 watt gitu ya, tambah ini 6000 watt gitu ya. Tuh. Bisa dengan asumsi seperti itu aja nggak apa-apa. Kemudian ini arah mata angin di gambar HPAC harus ada gambar mata angin. Ini TN itu singkatan dari True North ya, atau utara yang sebenarnya. Kalau PN itu Project North. Kita ambil yang ini aja ya, supaya nggak mengkol-mengkol gitu ya, nggak miring-miring. Ini utaranya, ini selatannya. Ya, yang sebelah kiri ini barat, ini timur. Ya, sedemikian rumitnya gitu perhitungan ini, tapi timeline kita hanya 2 minggu ya, Pak. Penyelesaian dengan sekian banyak ya. Sekian banyak ruangan yang harus dihitung. Ya. Kalau ini mah bangunan boleh dibilang sangat sederhana dan kecil ya. Kalau bangunan yang biasa dikerjakan di proyek itu 10.000 meter persegi. Ya, dengan jumlah lantai 10 misalkan gitu ya, kebayang. Kebayang. Makanya di sini ada keahlian khusus ya. Biasanya disebut dengan design engineer ya, pada tahap detail engineering design ya. Kalau proyek-proyek seperti ini ya, ini proyek design and build. Ini didesain oleh kontraktor, kemudian dilaksanakan oleh kontraktor yang sama sampai selesai. Kalau proses DED didesain oleh konsultan, kemudian ditenderkan, dilaksanakan oleh salah satu kontraktor, ya, ataupun owner mengerjakan sendiri juga bisa, ya, gitu. Ya, tergantung situasi dan kondisi saja. Yang jelas ada tahapan seperti ini, ya, yang terjadi itu proses penggambaran oleh arsitek, kemudian proses DED juga ya, oleh disiplin tata udara. Jadi selain nanti pada saat konstruksi itu ada proses pemasangan, nanti ada teknisi, ada engineer,
ataupun orang-orang yang terlibat untuk memegang barangnya secara langsung dan memasang secara langsung. Nah, nanti ada sebelumnya itu ada orang-orang yang berperan sebagai desainer, ya. Bangunannya nggak ada tapi berhayal, ya. Bagaimana kalau bangunannya itu sudah ada akan jadi seperti ini. Ini adalah gambar site plan-nya, ya. Jadi kalau saat gambar ini dibuat, kalau lihat ke lapangan ini hutan gitu, tidak ada apa-apa. Nah, disitulah perannya desainer. Mm-mm. Nah, terus AC, AC-nya bagaimana? Ini AC-nya AC baru semua, ya. Nggak ada barang bekas di sini, nggak ada barang rusak yang diperbaiki, ya. Jadi barang grace yang baru keluar dari dealer gitu, ya, gitu. Jadi eh, yang kita desain itu barang-barang yang tidak ada barang bekas. Mm-mm. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau ditanya yang sesi hari ini kapan selesainya, saya rasa saya anggap sudah selesai. Tinggal sesi tanya jawabnya aja. Dan saya juga mohon maaf ya, saya bukan pembicara profesional, tidak mampu berbicara tidak fasih ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang-kadang diselipi dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang nggak jelas gitu, dan cara atau gaya bicara saya juga agak sedikit gagap gitu, bukan sedikit lagi banyak dah. Banyaknya banyak salah pengucapan ya. Eh, untuk kekurangan tersebut saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi. Oke, silakan yang mau bertanya. Bisa, teman-teman. Ada? Tanya Pak, desain ini berikut titik diffuser sama grillnya ya Pak, nanti eh, dicantumkan. eh kita balik lagi ke sini. Oke ya. Nah, ini. Ini saya ambil contoh ya, ini control room, selection air conditioning capacity. Kalau di sini total kapasitinya 1.333 BTUH. Tetapi alat yang dipilihnya itu 8 kali 18.000. Artinya kalau yang ini ya, kalau yang desainer ini dia menggunakan AC split ya, 2 PK sebanyak 8 buah. Berarti Apa bukan pertimbangannya? Apa pertimbangannya? Ya, wallahu alam. Ya, namanya kan desainer. Mm-mm. Desainer itu boleh mendesain ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan pada saat itu. Bisa jadi ya, bisa jadi dananya itu terbatas. Jadi kalau memilih split duct itu kan ada biaya ducting, biaya Mm-mm. diffuser dan Mm-mm. lain-lain. Ya, jadi biayanya bisa jadi bengkak itu atau bertambah daripada membeli AC split 8 unit. Bisa seperti itu. Yang kedua, bangunannya pendek. Bangunannya plafonnya 3 meter, terus dari plafon ke slabnya atau ke baloknya ini malah baloknya ini dipentokin ke plafon. Jadi ducting nggak bisa lewat. Terlalu ngepres. Kalau
walaupun dananya ada, ya, walaupun dananya ada, teknikalnya tidak bermasalah di bidang pendinginnya, tetapi di lapangan itu, bukan di lapangan, desainnya arsitek itu tidak mendukung jika harus memilih eh, Pakai dak. memilih AC splitak. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi Bayang. dalam proses desain ini banyak faktor. Ya, seperti saya ungkapkan tadi di awal, bahwa ini itu merupakan bagian daripada arsitektur. Jadi walaupun ini teknik mesin, mekanikal gitu ya, tapi ini bagian daripada arsitektur. Kalau arsiteknya bilang, boleh pakai splitak, nanti tinggi ruangannya saya tambahin. Nah, itu lain lagi ceritanya. Gitu. Jadi dalam proses desain ini itu yang rumit ya. Proses pemilihan alat dan lain-lain. Kebetulan ini control room. Jadi tidak terlalu memperhatikan estetika ya. Pasang AC split juga nggak apa-apalah, yang asalkan dingin aja gitu ya. Tapi ini akan berbeda, misalkan mendesain lobby hotel ya, ruang pertemuan, kalau AC splitnya jajar di mana-mana gitu ya, ownernya nggak mau ya, arsiteknya juga nggak mau, ini jelek banget gitu. Ini udah di ruangannya itu udah dirancang bagus-bagus, tiba-tiba celok gitu ya, gitu ada nongol AC split. Kalau satu nggak apa-apa ya, selang berapa meter ada lagi, selang berapa meter lah. Ini ruang serbaguna, ruang pertemuan atau ruang pamer AC split ya gitu. Pameran Jadi gitu. ini sangat rumit lah gitu ya. Dan diperlukan komunikasi yang intensif dengan owner, dengan arsitek dan lain-lain gitu. Dengan disiplin lain, dengan orang instrumen misalkan gitu ya, yang sebagai penguasa ruangan ini gitu. Mau nggak di sini ada AC yang apa? Yang banyak AC split? Dia bilang nggak apa-apalah. Yang penting mah dingin gitu. Yang dingin dan murah gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Kebayang ya? Bayang. Jadi dalam proses desain ini banyak hal yang terjadi. Nah, nanti datanglah kita ya, ketika bangunannya udah jadi kita lihat di situ, lalu kita komentar. Nah, habat kieunya gitu. Kenapa begini gitu? Kenapa di ruangan ini kok dipasang AC split banyak-banyak? Ya. Ya, yang namanya juga orang berkomentar bebas ya gitu ya. Tidak tahu Biasanya kesulitannya, tidak tahu kesulitannya pada saat proses mendesain atau merancang. Nggak tahu duitnya mepet. Apalagi proyek-proyek yang seperti ini ya. Ini proses desain and build loh ya. Jadi kontraknya itu yang dinamakan turnkey. Turnkey itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Lepas kunci gitu. oh, Pokoknya tolong ini bikinin pembangkit listrik, tenaga gas gitu ya. Dengan dana sekian. Pengen outputnya keluar misalkan 80 megawatt. Sok pikiran ya. Gitu ya. Silahkan dipikirkan. Lahannya segini gitu. Mau desainnya gimana kamu ya. Ya yang di kontraktor ini ya tentunya kan mikirin supaya sistem yang bagus tapi punya keuntungan yang maksimal. Ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa paham ya? paham Pak. Siap. Hmm. Ada lagi nggak? Nah ini keahlian ini kalau di BNSP itu levelnya level 7 ya. BNSP itu kan ada level 7, 8, 9. Ya, ini ketiga tertinggi ya gitu ya.
paling tinggi kan 9, kedua 8, ketiga 7. Ya. Jadi dengan menguasai ini, bagi teman-teman fresh graduate ya, itu bisa apply ya, apply BNSP level 7. Ya, level 7 ini lebih tinggi daripada level 6 dan ke bawahnya lah gitu ya. Ya, Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. ya. Ya, ataupun hanya sekedar jadi pengetahuan aja nggak apa-apa ya. Nanti buat interview ketika ditanya ya udah, oh ada bayangan lah begini 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 gitu ya gitu kan. Kalau di kita itu kan udah biasa sekolahnya apa, kemudian kita melamar kerja, kerjanya apa gitu ya, sekolahnya ya, kerjanya Z gitu, itu udah biasa. Tapi kalau ada wawasan ya, kalau ditanya ini, oh ingat ya ini begini 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 gitu ya. Eh, Ya kerjanya kan Ya, nggak mungkin mesti jadi desain engineer seperti ini kan ya gitu. Bisa jadi apa aja, bisa jadi sales mungkin gitu ya, bisa dan jadi lain-lain ngempleng dan lain-lain. daging. Gitu. Gitu. Ada lagi? Silakan aja bebas. Ya. Dari saya sebenarnya cukup, Pak. Nanti yang lain mungkin. Oke, emang saya lihat yang di chat ya, di chat dulu ada nggak ya? Gimana ya cara melihat kolom chat Pak Sugeng? Oh ini. Itu di bawah ada balon 2, ada kan juga ada Oh tulisan iya. angka. Oh ini ya. Partisipan ini yang chat. Oh ini ya. Referensi dari buku ya Pak. Ya betul ya, dari buku. Bukunya tadi saya sebutkan. Ada lagi nggak? Bisa difasilitasi untuk softwarenya. Softwarenya ini Excel. Excel biasa, Microsoft Word, Microsoft Excel gitu. Ya, paling nanti Oke, selamat sore. Apakah next time akan ada lagi untuk menentukan ducting? eh ada ya, nanti menentukan ducting, pipa chiller, chiller memilih peralatannya gitu ya. Mengingat untuk high-rise building sering pakai AC sentral. Boleh ya. Tapi kan untuk AC sentral ini kan harus menentukan dulu kapasitasnya seperti apa, sebesar apa kapasitasnya, baru kita tentukan sistemnya apa. Misalkan mau pakai AC sentral ya tidak masalah gitu ya. Kalau chiller ini biasanya ruangannya nggak satu, mungkin ada 1.000 ruangan gitu dengan kriteria ini segini segini segini, nanti perlu chiller sebesar 200 TR misalkan gitu. Nah di situ pun kalau high rise building itu, sebelum jadi high rise building itu pasti ada gambarnya dulu. Nah nanti kan komunikasi dengan arsitek, kita perlu chiller ruangannya di sini ya. Hmm. Ada chillernya mau air cool atau water cool ya. Terus duitnya ada nggak gitu ya. Untuk software bisa dapatkan dari mana? Software tuh gratis ya. Kalau pakai WPS Office tinggal di-download aja. Ini apa ini? Minta atau minat ya? Mina Pak. Oh ini. Kadang ambil yang dari bawah aja ke atas. Terus kalau udah nyampe itu kayaknya udah dijawab tadi. Oke. Jadi semua bisakah diberi contoh pengisian lengkap form dengan kolonel dengan contoh desain dan ukuran ruangan
yang tadi saya share. Ya, nanti kalau diperlukan nanti saya kasih data ruangan yang ada di hitungan tadi. Nanti saya upload di Google Drive dan saya upload juga file yang jadi soal nih, ya gitu. Mm. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain? Kayaknya udah mau asar. Ya, 10 menit lagi nggak nyampe. Nah, oke, mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Sugeng. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak warahmatullahi Pak Menteri, wabarakatuh. Pak Dadan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman itu tadi kelas kita untuk pertemuan pertama ini. Jadi nanti total insya Allah itu akan ada 8 pertemuan ya yang dilaksanakan tiap pekan 1 kali. Nah tadi teman-teman bisa lihat selain menghitung juga ada gambar. Jadi teman-teman yang belum apa ya agar utuh begitu ya teman-teman dapat order itu selain desain ada yang kehadirannya apalagi eh, ajak teman-teman yang lain bila apa namanya acara ini kami sebagai host dan juga materi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak-Bapak. Sama-sama. Selamat weekend semua. Ya Pak, izin live ya Pak. Mangga mangga. Enggak, Kariski. Assalamualaikum, Kang Bos. Nah, maaf nih, nyambung sedikit evaluasi. Mungkin Kang Bos ada komentar buat perbaikan ke depannya. Tadi saya mungkin di awal salah apa, kepleset ketuker apa instalasi listrik sama tata ruang. Kemudian ya tadi apa namanya sih juga dicek. Halo, Kang Bos, dengar nggak? Persiapan kan?